Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Mudah-mudahan sahabat senantiasa diberikan keistiqomahan dalam memegang kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Rasul-Nya. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar akhir zaman, tidak lepas dari tanda-tanda kiamat dan hal-hal menarik lainnya yang mungkin perlu kita gali lebih dalam agar kita bisa mendapatkan petunjuk, agar kita bisa mendapatkan satu keyakinan yang mantap dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga kita bisa mencapai atau kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu menjadi bagian dari umat akhir zaman yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalam. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa di share, kasih komentar. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hari ini para dai-dai, para ustadz-ustadz, para ulama yang berbicara, baik itu di YouTube, baik itu di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, bahkan di sekolah-sekolah, seakan umat ini tidak pernah kehabisan dai, seolah umat ini tidak pernah kehabisan dengan orang-orang yang alim, orang-orang ulama. Begitu banyak umat Islam hari ini di negeri kita khususnya memiliki ribuan, bahkan puluhan atau ratusan ribu lembaga pendidikan, lembaga dakwah, baik itu pesantren, diniyah, dan sekolah Islam dan yang lainnya. Hal itu tidak bisa dipungkiri karena umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang mayoritas adalah kaum muslimin. Maka dari itu keberadaan ulama, keberadaan para ustadz, penceramah, dan dai-dai sungguh merupakan satu hal yang pasti atau hal yang niscaya akan sangat dibutuhkan di tengah-tengah banyaknya umat yang sangat besar ini. Namun sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kacamata akhir zaman, banyak hal yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan orang-orang atau dengan umat Islam, khususnya para dai-dai, para ustadz, para alim, para ulama, yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman yang beliau dikenal dengan pemegang rahasia Rasulullah SAW atau sahibus sirri Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang sangat menarik seperti yang sudah sahabat lihat di depan. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu qala kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrin faja'ana Allah bi hadzal khairi fa hal ba'da hadzal khairi syarrun. Qala na'am, faqultu hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala na'am, wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum
wa tunkir. Faqultu hal ba'da dhalikal khairi min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Faqultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dhalik? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa in lam takun lahum jama'ah wa la imam? Qal fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Demikian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, yang tidak asing lagi di telinga kaum muslimin hari ini. Suatu kita sahabat Hudzaifah ibnu Yaman bersama dengan para sahabat yang lainnya duduk bersama para sahabat yang lain, dan ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara kebaikan. Tetapi berbeda dengan para sahabat yang lain, sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara keburukan, perkara-perkara yang berkaitan dengan kejahatan atau keburukan. Maka sahabat Hudzaifah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW perihal keburukan-keburukan, fitnah-fitnah, karena beliau khawatir keburukan atau fitnah itu akan menimpa beliau. Begitulah potret seorang sahabat Rasulullah yang sangat mulia, bagaimana beliau dengan ketakwaannya, dengan kehati-hatiannya, walaupun beliau seorang sahabat, seorang yang alim, mengetahui banyak hadis Rasulullah tentang kebaikan, maka beliau masih merasa kurang untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan karena takut akan masuk atau terjerumus dalam keburukan tersebut. Inilah sebuah sunnah atau sebuah teladan yang diberikan oleh para sahabat kepada kita semuanya, sehingga muncullah hadis yang begitu mulia ini. Hadis yang mulia ini sebagai satu penjagaan dari generasi terdahulu, generasi kita, para sahabat, para orang-orang terbaik, khairul qurun, generasi terbaik dari umat Islam. Dan sekali lagi, ini sebuah teladan yang perlu kita camkan, perlu kita renungkan. Pertanyaan Hudzaifah kepada Rasulullah itu berkaitan dengan satu perkara yang sangat besar, di mana perkara itu sebenarnya belum ditemui atau belum dijumpai ketika sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu hidup di masa Rasulullah SAW. Tetapi sungguh begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pemikiran sahabat, pemikiran orang-orang saleh itu jauh melampaui daripada akal, pikiran, logika manusia pada hari itu. Sesungguhnya orang-orang beriman di akhir zaman nanti akan diberikan satu kelebihan, satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang benar. Maka sekali lagi sebagai orang beriman, kita tidak pernah menafikan mimpi-mimpi yang didapatkan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh. Maka sebagai sebuah pengabaran atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang didapatkan oleh orang-orang saleh, dari mana Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang beriman? Dari mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman? Inilah manhaj, inilah sunnah daripada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak sedikit dari para sahabat Rasulullah yang setiap hari bertanya kepada Rasulullah tentang mimpi-mimpi yang mereka dapatkan pada malam harinya ketika mereka tidur. Maka demikianlah yang akan terjadi hingga hari kiamat, bahwa mimpi-mimpi orang beriman itu adalah sebagian dari tanda-tanda kenabian. Mimpi orang-orang soleh itu adalah bagian dari tanda-tanda kebenaran, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersangkutan. Maka kita tidak pernah menafikan adanya mimpi-mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Itulah
sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat, maka barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya kita harus belajar kembali, kita harus merenungkan kembali, karena tidak mungkin kita bisa meneladani Rasulullah SAW hingga kita mengikuti apapun yang kemudian menjadi sunnah Rasulullah SAW. Walaupun seseorang mengaku orang yang bermanhajkan ahlus sunnah, orang yang bermanhajkan salafus salih, tetapi ketika berbicara tentang mimpi, berbicara tentang akhir zaman, mimpi-mimpi orang beriman, kemudian mereka mendustakan, sesungguhnya ini adalah bukan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan Hudzaifah ibnu Yaman kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami berada pada masa jahiliyah dan keburukan. Lalu datanglah kepada kami Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan ini, yaitu Islam, yaitu Rasulullah Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Maka apakah setelah kebaikan-kebaikan ini ada keburukan? Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, benar. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khair? Maka sahabat Hudzaifah bertanya kembali, wahai Rasulullah, lalu apakah setelah keburukan itu, keburukan yang datang setelah kebaikan Islam ini, dengan nubuah Rasulullah ini, dengan Al-Quran dan Islam itu, apakah setelah datangnya keburukan, setelah kebaikan itu akan datang kebaikan lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, nah, setelah keburukan akan datang kembali kebaikan. Wa fihi dakhanun. Rasulullah SAW melanjutkan, ya, tetapi di dalamnya ada asap, di dalamnya ada dakhanun. Sahabat Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu, dan apakah asapnya atau tandanya? Qal qaumun yastannuna isbighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rif minhum wa tunkiru. Faqultu ba'da dzalika al-khair min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Di manakah, apakah tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tandanya adalah, asapnya adalah suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku, suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku, dan menunjukkan manusia kepada jalan selain jalanku, bighairi sunnati, selain sunnahku, selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya. Ya. Sahabat Hudzaifah bertanya kembali, apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan lagi? Apakah setelah datangnya kebaikan itu akan datang kejelekan lagi? Rasulullah menjawab, nah, ya, akan muncul para dai-dai, para duat, para penyeru, orang-orang yang menyeru kepada neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka. Sahabat Hudzaifah bertanya kembali, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-cirinya kepada kami. Beliau menjawab, min jildatina, mereka itu dari golongan kita, mereka itu bagian dari kita. Min jildatina, kulitnya seperti kulit kita, bajunya seperti baju kita. Mereka lah orang-orang Islam, mereka itu orang-orang umat Islam. Wahum, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Sahabat Hudzaifah kembali bertanya, apakah yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemui mereka atau menemui keadaan seperti itu, wahai Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, berpegang teguhlah, lazimilah, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslimin, wa imamahum, dan imamnya dan pemimpinnya. Fa illam takun lahum jamaah wala imam, maka Sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian bagaimana ketika mereka tidak memiliki jamaah dan imam, wahai Rasulullah? Tidak ada imam, tidak ada jamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Qal fa'tazil tilkal firaq kullaha,
walau anta 'adha 'ala asli hajratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dzalik. Maka Rasulullah SAW menutup perkataannya, sabdanya dengan menasihatkan, tinggalkanlah oleh kamu kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok Islam itu, walaupun engkau harus menggigit akar pohon hingga ajal menjemputmu. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah satu hadis yang sangat terkenal, yang sangat masyhur di tengah-tengah kita kaum muslimin, yang mengingatkan kita tentang satu perkara yang sangat besar, di mana sahabat Hudzaifah telah mendahului kita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa yang hari ini kita saksikan, yang hari ini kita melihatnya dengan mata kepala kita. Bagaimana banyak dai-dai atau imam-imam atau ulama-ulama yang seolah-olah mengajak umat Islam kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hakikatnya mereka menyuruh pada pintu-pintu neraka jahanam. Maka barang siapa yang menaati mereka, mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti seruan-seruan ajakan-ajakan mereka, qadzafuhum fiha, maka mereka akan menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat memprihatinkan keadaan kita hari ini ketika kita tidak memiliki pemimpin, ketika kita tidak memiliki barisan jamaah kaum muslimin, namun banyak bermunculan ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengaku bermanhaj ahlus sunnah, yang mengaku bermanhaj salaf, yang mengaku bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Namun ketika berbicara tentang hadis ini, tentang hadis iftiraqul ummah, hadis fitnah, seakan-akan mereka buta, seakan-akan mereka tidak melihat, seakan-akan mereka tidak mendengar, seakan-akan mereka tidak pernah membaca hadis ini. Sedangkan hadis ini sesungguhnya benar-benar satu pukulan yang telak yang menghantam ulu hati mereka, namun mereka sekali tidak pernah mendengarkan, karena Allah telah menutup mata, menutup hati, menutup pendengaran mereka, sehingga mereka terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pujian, sanjungan, ketinggian, kedudukan, popularitasan mereka telah menghalangi mereka dari mendengarkan satu nasihat, mendengarkan satu masukan yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua sadar umat Islam tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki jamaah, tetapi tidak juga kemudian mereka mengajak umat untuk menyambut kemunculan pemimpin akhir zaman yang telah Allah janjikan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan saya, di manakah kalian menempatkan hadis ini? Di manakah kalian meletakkan pemahaman kalian tentang hadis ini? Kita membaca hadis yang sama, kemudian kita menafsirinya sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Kalau Rasulullah menghendaki, kalau Rasulullah menginginkan sebuah perkara, pastilah Rasulullah telah menjelaskannya dengan sangat terang dan sangat gamblang. Maka dari itu tidak ada yang pernah ditutupi oleh Rasulullah SAW. Tidaklah sulit memahami hadis ini, tidaklah sulit memahami perkataan Rasulullah yang mulia, karena sungguhnya di dalamnya penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat, sehingga barang siapa yang menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan Rasulnya, maka sesungguhnya petunjuk itu sangatlah dekat. Sesungguhnya petunjuk itu amatlah sangat dekat. Maka sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, janganlah kita menjadi orang-orang yang menyombongkan diri, menjadi orang-orang yang bangga dengan kemampuan dirinya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak mau tunduk dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, sehingga kita justru memilih berkiblat kepada para ulama, pada para ustadz, pada para alim, kepada tokoh, pada
pada orang-orang yang kemudian mereka sebenarnya sedang menggiring kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dai-dai yang menyeru pada neraka jahanam, dai-dai akhir zaman, dai-dai bukan yang berbicara tentang akhir zaman, dai-dai yang hidup di akhir zaman seperti ini, sekarang ini. Sahabat jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hadis yang kemudian dibaca oleh ribuan, ratusan ribu jutaan umat Islam di seluruh dunia. Tetapi sekali lagi, jika kita menyandarkan pemahaman itu kepada ustadz, kepada ulama, maka kita tidak akan pernah ketemu, kita tidak tahu apakah kita akan menemukan kebenaran, apakah kita akan mendapatkan kebenaran itu. Tetapi bila kita sandarkan kebenaran itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendengar hadis ini, kemudian kita membuka mata, membuka telinga, kita mohon dengan kerendahan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan bisa memahami siapa sesungguhnya dai-dai yang menyeru pada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin, penyeru-penyeru yang mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jadilah muslim yang cerdas, muslim yang bisa melihat, yang bisa memilah dan memilih orang yang akan kita jadikan sebagai teladan, sebagai panutan yang akan membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang kemudian memahami bahwa ulama-ulama atau dai-dai penyeru kepada jahanam inilah dari kelompok tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu dalam tubuh umat Islam ini. Kemudian banyak yang memahami bahwa ketika mereka mencap kelompok lain sebagai dai-dai penyeru kepada jahanam, maka timbullah satu sikap dari kelompok tersebut yang merasa dirinya paling benar, bahwa mereka adalah kelompok yang dijaga daripada karakter atau sifat-sifat dai-dai penyeru kepada jahanam. Bila kita mau melihat, dari kacamata akhir zaman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan kita tentang hadis Hudzaifah bin Yaman, di mana pada hari ini kita melihat hadis ini nampak sangat jelas sekali bagaimana penguasa-penguasa yang hidup di zaman ini sangat persis sikapnya, karakternya itu sangat persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang penguasa-penguasa yang zalim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain sahabat Hudzaifah bertanya juga tentang hadis fitnah, tapi insya Allah akan kita bahas dengan waktu, karena waktu sudah cukup malam, durasinya sudah cukup panjang. Mudah-mudahan hadis pertama, hadis fitnah ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Sekali lagi, pesan dari hadis ini adalah berhati-hatilah dalam mendengar nasihat dari ulama, dari ustadz, termasuk pun saya. Jangan kemudian mengedepankan fanatisme, jangan mengedepankan keras kepala kita. Cobalah untuk membuka pikiran kita, dengarkan, simak, renungkan, dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam wa ahkam, wa sallallahu ala nabihi wa alihi wasallam. Bila banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya Abdurrahman, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share dan di subscribe bila ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kita untuk menuju kejayaan dan kemenangan bersama Imam Mahdi. Assalamualaikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.